Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan beberapa kegiatan di SMA ITA Askia. Tetapi di sini saya tidak akan menceritakan semua kegiatan-kegiatan di SMA ITA Askia. Saya hanya akan menceritakan beberapa kegiatan yang menurut saya berkesan saja. Kegiatan pertama yang menurut saya berkesan yaitu KKN atau kuliah kerja nyata, yang dimana kegiatan KKN ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa perkuliahan, atau mungkin disebut juga sebagai pengabdian kepada masyarakat, karena dimana kita itu langsung terjun ke masyarakat, kita itu belajar untuk bersosialisasi langsung ke masyarakat. Tapi di SMA ITA Askia ini kita itu diadakan untuk program KKN, dimana kita itu dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu ditempatkan di beberapa desa terpencil. Dan di saat itu kebetulan saya ditempatkan di desa Caringin. Mungkin hari-hari pertama saya dan kawan-kawan belajar untuk berinteraksi dengan warga sekitar, mungkin saling mengenal dengan anak-anak, dan mungkin banyak sekali sangat terasa dimana kita itu jauh dari keluarga. Mengapa saya memilih KKN untuk salah satu kegiatan yang berkesan dari kegiatan SMA ITA Askia? Karena dari KKN ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu membuat kita lebih mandiri, dimana biasanya kita itu makan sarapan di pagi hari, kita itu tidur nyenyak, dimana kalau misalkan kita KKN, kita itu kita harus masak dulu, kita di pagi hari harus masak dulu, harus beres-beres rumah dulu, kita tidur seadanya, dan dimana kita itu melakukan semua kegiatan itu benar-benar seadanya, benar-benar sendiri. Dan biasanya kita di rumah itu kan dilakukan oleh orang tua kita, dan mungkin kita hanya melakukannya, hanya membantunya sedikit-sedikit. Tetapi di kegiatan KKN itu kita tuh memang benar-benar melakukannya, bekerja oleh kita bersama-sama dengan kelompok kita. Dan dari kegiatan KKN ini kita itu benar-benar bisa belajar juga sih, bisa mengetahui kepribadian setiap orang, setiap kelompok dari kelompok kita. Oh, ternyata si A itu orangnya kayak gini, si B ini orangnya kayak gini, nah gitu. Dan membuat saya menjadi lebih mandiri, karena karena kita itu melakukannya semuanya sendiri. Dan yang kedua itu membuat kita lebih bersyukur. Kenapa? Karena ternyata karena di pedesaan mungkin ya, karena di desa itu lebih ke hidup penuh dengan kesederhanaan, dan dimana biasanya kita itu biasanya ngeluh, tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang berada di bawah kita. Seharusnya kita itu harus penuh dengan nikmat, harus penuh dengan bersyukur, karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kita itu tidak sadar dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dari kegiatan KKN itu kita itu baru sadar, ya Allah, ternyata banyak orang-orang yang benar-benar sedih, ya seperti misalkan nenek-nenek yang hidup sebatang kara, ya pokoknya banyak sekali lah orang-orang yang penuh dengan harus dikasihani di desa-desa KKN yang pernah kita jelajahi itu. Yang ketiga yaitu kita itu bisa belajar menjadi seorang guru, karena pada kegiatan KKN kita itu berinteraksi dengan anak-anak dan mengaji anak-anak, ikut kegiatan dengan masyarakat, dimana kita bersosialisasi benar-benar langsung dengan masyarakat. Kita itu benar-benar akrab banget sih ya sama anak-anak,
karena mungkin saya emang suka dengan anak-anak. Jadi di mana apa sih maghrib misalkan ya, kita itu sampai disamper gitu ke rumah untuk ngaji bersama gitu dengan anak-anak, dan kita juga belajar. Waktu itu saya itu mengajar di madrasah, dan ternyata masya Allah ya, perjuangan seorang guru itu dimana menghadapi murid-muridnya yang yang berbagai macam kepribadian, harus penuh dengan kesabaran. Dan di situ saya baru sadar, oh ternyata begini loh menjadi seorang guru itu, penuh dengan perjuangan, benar-benar harus penuh dengan kesabaran. Dan disitulah saya tuh baru sadar, oh beginilah seharusnya, mengapa kita harus hormat kepada guru, karena ternyata memang banyak sekali jasa dan perjuangan seorang guru itu. Dan dari hari ke hari mungkin kelompok saya dengan anak-anak itu semakin erat, semakin akrab, dimana ketika muncul ketika kita mau pisah, ketika waktu KKN kita telah usai, saya itu benar-benar berat sekali untuk meninggalkan mereka, dan mereka juga sedih, dimana kakak aku sedih, kakak gak mau ditinggalin, kakak gimana, sampai saya juga sedih, pengen nangis ninggalin mereka, tapi bagaimana lagi. Waktu KKN kita udah selesai, tugas kita udah selesai, dan kita juga ya merasa KKN kita terlalu sebentar. Mungkin kalau misalnya KKN kita lama, kita bisa banyak lebih banyak lagi belajar mungkin ya dari anak-anak, dari lingkungan sekitar, karena benar-benar banyak banget pokoknya pelajaran yang bisa kita ambil, bisa saya ambil dari kegiatan KKN itu. Dan yang kedua yaitu kegiatan yang menurut saya berkesan itu yaitu halakoh atau mentoring. Mengapa saya itu berkesimpulan bahwa kegiatan halakoh atau mentoring ini berkesan, karena jujur dulu saya itu bersekolah di negeri dan jauh dari kata soli atau salihahan ya, seperti anak-anak negeri biasanya saya itu. Dan ketika saya bersekolah di Askia, saya itu merasa saya itu seperti dirangkul oleh para murabi-murabi itu. Seharusnya seperti ini, pakai kerudung syar'i itu seperti ini, dan saya itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dimana saya itu benar-benar mungkin ketika di negeri, ketika iman saya turun, saya itu biasa-biasa aja gitu, karena memang lingkungan saya itu seperti itu. Tapi ketika saya bersekolah di Askia dan saya mempunyai murabi, ketika iman saya turun, saya itu bisa dibantu dengan dengan kelompok-kelompok saya bisa curhat dengan murabi sehingga saya bisa di-push lagi imannya ya, bisa diingatkan lagi gitu sama murabinya, menjadikan bisa naik lagi imannya gitu. Terus banyak juga ilmu-ilmu agama yang saya dapatkan, yang dulunya saya tidak tahu menjadi tahu gitu. Pokoknya banyak sekali lah, apalagi terutama jika kita mendapatkan murabi yang benar-benar sehati, sepemikiran, membuat kita itu nyaman dengan murabinya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan murabi seperti itu, sehingga saya itu ketika dinasihati benar-benar masuk ke hati gitu, sehingga saya itu bisa menerimanya benar-benar nyaman, bahkan mungkin sampai gak mau berpisah dengan murabi saya karena sangat nyaman. Dimana murabi itu, dimana holako itu benar-benar uhuwah Islamnya itu benar-benar terasa. Begini loh persaudaraan dalam Islam itu seperti ini, dimana tali persaudaraan itu sangatlah erat,
seperti ada yang sakit semuanya itu benar-benar merasakan bersama-sama. Dan saya itu merasakan dan telah merasakan begini persaudaraan dalam Islam yang sebenarnya itu. Dan dari khulaqah juga saya juga sedikit mengetahui begini Islam yang sebenarnya. Mungkin itu mengapa saya berkesimpulan bahwa khulaqah adalah salah satu kegiatan yang membuat saya berpesan. Dan yang ketiga yaitu Asian Day. Asian Day itu adalah salah satu kegiatan tahunan SMA Azkia, di mana para siswa itu menampilkan bakat dan seni kreasinya. Jika yang berbakat nyanyi, maka mereka bernyanyi. Jika yang berbakat puisi, mereka puisi. Jika yang berbakat menari, mereka nari. Pokoknya banyak sekali penampilan-penampilan yang ditampilkan di Asian Day itu. Selain penampilan para siswa SMA Azkia, di acara Asian Day ini Azkia juga mengundang tamu-tamu inspiratif. Di antaranya yang pernah Azkia undang itu Epi Effendi, Di Jenggot, Anissa Anindito, dan kemarin Shirley, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkesan di Azkia. Tapi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.